Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali Abah akan memberikan beberapa bimbingan, dan kali ini terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah ya, besok akan melaksanakan ibadah haji, khususnya Bapak Ibu yang sudah berada di Mekah. Karena insya Allah ya, saat ini jamaah-jamaah haji Indonesia insya Allah sudah berada full di kota suci Mekah, karena 1-2 hari ke depan ya, pelaksanaan ibadah haji akan dilaksanakan. Untuk itu Abah akan memberikan arahan-arahan dan bimbingan ya, amalan-amalan orang yang haji pada hari tarwiyah itu apa saja ya. Bahasa mudahnya, amalan haji pada hari tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah itu melakukan apa saja. Nah, di sini saya akan jelaskan. Pada saat hari tarwiyah, yaitu 8 Zulhijjah, para jamaah haji mempersiapkan diri untuk memulai pelaksanaan atau rangkaian ibadah haji. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Hari tarwiyah, ingat, tanggal 8 Zulhijjah. Yang pertama, Abah berpesan, ini khusus bagi jamaah-jamaah haji Indonesia, itu kan melaksanakan hajinya haji tamatu. Ya, insya Allah Bapak Ibu yang sudah berada di Mekah ini sudah melaksanakan ibadah umroh. Dan pada tanggal 8 Zulhijjah ini, ya, ada amalan-amalan yang harus dikerjakan. Ya, tadi ya, yang pertama, bagi orang yang haji tamatu, dan orang-orang yang mukim di Mekah, termasuk penduduk Mekah yang akan melaksanakan haji ifrad, disunahkan memulai ikhram hajinya pada tanggal 8 Zulhijjah ya, waktu duha. Maksudnya pagi ya, waktu duha. Yaitu mereka silahkan pada saat tanggal 8 Zulhijjah waktu duha, di pondokannya masing-masing atau di hotelnya masing-masing, atau bagi para mukimin yang ada di Mekah, ya, di rumahnya masing-masing, silahkan melaksanakan mandi ihram. Di dalam pelaksanaannya, mandi ihram ini Bapak Ibu sama dengan mandi besar atau mandi janabat. Nah, bagi laki-laki, setelah melaksanakan mandi ihram, disunahkan memakai minyak wangi di badannya. Ini khusus untuk laki-laki. Nah, bagi wanita ya, setelah mandi ya, mandi ihram atau mandi besar itu, kemudian silahkan memakai pakaian komplit yang syar'i ya, pakaian untuk berihram, tapi ketentuannya yang syar'i. Tidak boleh tipis, tidak boleh nerawang, ya harus longgar. Kemudian juga tadi ya, tidak boleh ketat. Intinya harus syar'i, menutup aurat. Dan untuk laki-laki, pakaian ihramnya hanya 2 helai kain ya, yang tidak berjahit, jadi merupakan lembaran. Tidak boleh pakai celana dalam, tidak boleh pakai kaos dalam. Ingat ya, untuk laki-laki. Nah, apabila laki-laki sudah memakai, kan disunahkan memakai minyak wangi, silahkan pakai kain ihramnya. Ingat ya, minyak wanginya itu bukan untuk pakaian ihramnya, tetapi hanya di badan saja. Itu sunahnya untuk laki-laki. Nah, kemudian kemarin ada yang bertanya, Abah boleh tidak pada saat memakai pakaian ihram pakai sabuk? Itu boleh. Ya, sabuk itu ikat pinggang. Ya boleh, silahkan. Nah, kemudian mengenai warna pakaian ihram ini disunahkan warna putih, sunahnya. Nah, kemudian setelah semuanya rapih, memakai pakaian ihram, silahkan melaksanakan sholat sebelum ihram, ya, sholat 2 rakaat. Niatkan di dalam hatinya akan melaksanakan sholat 2 rakaat karena Allah. Cukup seperti itu. Ya, niat itu adanya di dalam hati. Niatkan ingin melaksanakan sholat 2 rakaat karena Allah. Nah, kemudian setelah sholat apalagi Abah? Silahkan niatkan di dalam hatinya bahwa hari ini ya,
pada saat tanggal 8 Zulhijjah ini akan memulai berikhram untuk melaksanakan ibadah haji. Niatkan di dalam hatinya seperti itu, mintalah kepada Allah dalam hatinya agar sehat, kuat, mudah, aman, selamat, lancar, barokah. Kemudian mintalah kepada Allah pengampunan dan juga mintalah supaya ibadah hajinya lancar dan diterima oleh Allah dan mendapatkan haji yang mabrur. Ya. Silahkan lintaskan di dalam hatinya, niatkan karena Allah. Seperti itu. Setelah niat di dalam hati akan melaksanakan ibadah haji karena Allah, kemudian ucapkan, ya, lafadzkan. Apa ucapannya? Yaitu labbaik Allahumma hajjan. Setelah melaksanakan ucapan tadi, ya, lafadz labbaik Allahumma hajjan, ya, kalau diartikan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji. Itu kalau dijelaskan keterangannya. Tapi tidak perlu dibaca itunya, cukup ucapkan saja labbaik Allahumma hajjan. Dipahami ya? Baik. Setelah itu kemudian silahkan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, seperti itu. Tuntunannya laki-laki di dalam membacanya tegas dan suaranya sedikit keras. Kalau wanita, cara membacanya cukup lirih saja. Ya, tidak usah keras-keras. Itu tuntunannya, karena suara wanita itu merupakan aurat. Nah, kemudian ya, setelah itu silahkan persiapan. Ya, ini kita membicarakan jamaah-jamaah haji Indonesia reguler, biasanya akan diarahkan oleh ketua regunya, ya, kemudian ketua kloternya dan sebagainya, naik ke bis persiapan untuk menuju ke Arafah. Biasanya kalau haji reguler seperti itu. Jadi dari pondokannya langsung menuju ke Arafah. Nah, berarti Abah ingatkan, karena Bapak Ibu sudah niat untuk melaksanakan haji dan sudah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, maka berlakulah larangan-larangan ihram hajinya. Sebagaimana yang sering Abah jelaskan, ada larangan-larangan pada saat berihram hajinya. Di antaranya tidak boleh pakai minyak wangi, tidak boleh motong kuku, tidak boleh berantem, ya, banyak ya, sudah dijelaskan. Nah, kemudian itu bagi orang yang haji tamattu dan orang-orang yang mukim di Mekah, baik itu mukimin, orang-orang yang kerja umpama di Indonesia kerja di Mekah, kemudian ingin melaksanakan ibadah haji, dan juga penduduk Mekah. Jadi mereka-mereka ini mukimin yang di Mekah dan penduduk Mekah yang akan melaksanakan ibadah haji, hajinya haji ifrad, maka mereka juga pada tanggal 8 Zulhijjah itu waktu duha silahkan berniat ihram untuk haji di rumahnya masing-masing. Sama ya dengan jamaah-jamaah haji Indonesia yang melaksanakan haji tamattu. Jadi silahkan berniat di tempatnya masing-masing, maksudnya di rumahnya masing-masing, di pondokannya masing-masing, atau di hotelnya masing-masing. Sedangkan orang yang haji qiron dan selain penduduk kota suci Mekah yang akan melaksanakan haji ifrad dan dia sudah niat haji di mikot pada saat mereka ya, lewat, ya, maka pada tanggal 8 Zulhijjah itu mereka tidak perlu lagi membaca niat ihram hajinya, karena mereka akan melewati mikot pada saat akan masuk ke kota suci Mekah. Misalnya, ya, contohnya, ya, jamaah-jamaah haji yang memang tinggalnya di Jeddah umpamanya, dia berniatnya di Jeddah, langsung ke Mekah, tuh niatnya di Jeddah, atau barangkali dari luar Jeddah, ya, dia bermikotnya di mana, umpama di Yalamlam, atau barangkali dari Madinah, ya, dari Madinah kemudian akan melaksanakan ibadah haji, kemudian dia berangkat pada tanggal 8 Zulhijjah itu bermikotnya di Bir Ali. Kalau sudah melaksanakan niat hajinya, maka pada saat berada di kota suci Mekah tidak berniat lagi, sudah bisa langsung
menuju ke Mina. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, itu tadi yang pertama. Yang kedua, ya, disunahkan berangkat menuju Mina untuk berdiam di Mina sampai pagi hari. Maksudnya menginap di Mina, ya, sampai pagi hari, barulah nanti pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah-jamaah haji berangkat menuju ke Arafah. Nah, ini sunnah, ya. Jadi, yang namanya sunnah itu berarti kalau langsung ke Arafah, apakah boleh? Boleh. Kalau rute Nabi dari Mekah langsung ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjahnya, Nabi menginap dulu di Mina, kemudian pagi hari barulah berangkat menuju ke Arafah. Itu hukumnya sunnah. Nah, bagi jamaah-jamaah yang berangkatnya ke Mina, tanggal 8 nih, tanggal 8 Zulhijjah, maka selama di Mina, mereka ya, mengerjakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh dengan cara dikosor. Ya. Akan tetapi tidak boleh dijamak. Jadi setiap sholat itu dikerjakan pada waktunya masing-masing. Contoh yang namanya dikosor. Kemudian sholat isya menjadi 2. Kalau subuh kan tetap 2. Kemudian sholat duhur 2, sholat asarnya 2. Hanya saja tidak boleh digabung pada saat di Mina ya. Jadi silahkan melaksanakan sholatnya itu ya, sesuai dengan waktunya. Contoh misalnya sholat duhur dilaksanakan pada saat masuk waktu duhur, tapi sholatnya 2 rakaat. Kemudian nanti pada saat masuk asar, silahkan sholat asar di waktu asar, hanya saja dikosor sholatnya. Harusnya kan 4. Nah, sunahnya dikosor menjadi 2. Ya, seperti itu penjelasannya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, setelah matahari terbit pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah-jamaah haji yang tadinya dari Mekah menuju Mina nginep di situ, maka tanggal 9 Zulhijjah pagi setelah sholat subuh, ya pagi-pagi waktu duha, silahkan berangkat menuju ke Arafah. Nah ya, seperti itu. Nah, adapun ya di Mina ini, nginap di Mina ini pada tanggal 8 Zulhijjah itu hukumnya sunnah. Sehingga jamaah haji boleh langsung ke Arafah. Andaikan jamaah-jamaah haji Indonesia yang tamatu, khususnya yang reguler, itu kan langsung ke Arafah, maka diperbolehkan. Nah, boleh juga tetap di pondokannya ya, yang ada di Mekah, kemudian pada tanggal 9 Zulhijjah berangkatlah menuju ke Arafah. Pada saat Bapak Ibu sudah berniat untuk melaksanakan ibadah haji, maka di dalam perjalanannya pada tanggal 8 Zulhijjah ada yang ke Mina, kemudian ada juga yang langsung ke Arafah. Di dalam perjalanannya silahkan membaca talbiyah. Sunahnya membaca talbiyah. Dan itu bisa diulang-ulang. Ya, jadi bacaan talbiyah ini Bapak Ibu, bagi orang yang melaksanakan ibadah haji itu adalah dimulainya pada saat setelah mengucapkan niatnya. Labbaik Allahumma hajjan. Kemudian dilanjut dengan membaca talbiyah. Sampai selesainya kapan, Abah? Sampai pada saat Bapak Ibu tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh. Barulah selesai. Ya, itu tuntunannya seperti itu. Nah, adapun ya, bagi jamaah-jamaah haji barangkali pernah mendengar, pernah haji, kemudian umpamanya ada orang Arab di sana yang hajinya haji masian, jalan kaki, kemudian mereka itu pada saat akan berangkat ke Arafah, mereka membaca takbir, bukan talbiyah. Apakah itu ada tuntunannya, ada hadisnya? Jawaban Abah, itu ada tuntunannya, ada hadisnya. Nah, adapun pesan Abah, ya besok insya Allah kan Bapak Ibu akan melaksanakan ibadah haji. Ya, Abah berpesan ya, supaya menjaga niat. Itu yang pertama. Selalu niatnya karena Allah. Kemudian yang kedua, supaya diperbanyak sabar. Ya, kalau sudah sabar ya supaya ditambah lagi kesabarannya. Dan yang terakhir, silahkan memperbanyak doa kepada Allah. Ya, karena kan insya Allah masih ada beberapa hari lagi, ya, sekitar 2 hari insya Allah. Ya, silahkan perbanyak doa. Yang belum pernah haji, silahkan membaca
Allahumma balighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqnal hajjal mabrur warḍa'ana waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu ya. Silahkan dibaca ya, karena masih ada waktu sekitar 1-2 hari ini ya. Bagi yang pernah haji ya, juga boleh silahkan membaca yang tadi ditambah Allahumma rzuqna auda ila Makkah bisalamah wal barokah wal khair innaka ala kulli syai'in qadir ya. Seperti itu. Itu pesan Abah. Abah doakan mudah-mudahan khususnya bagi jamaah-jamaah haji Indonesia, Allah memberikan ya kesehatan, Allah memberikan kemudahan pertolongan, dan mudah-mudahan sukses ibadahnya, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, dan kemudian bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat barokah, kemudian bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur. Itu harapannya. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan dan kebarokahan. Selanjutnya, di sini Abah mengingatkan, ya, apabila nasihat-nasihat Abah ini bermanfaat, khususnya bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan umroh maupun haji, Abah berpesan, ya, jangan lupa silahkan diklik tulisan subscribe-nya. Jadi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan diklik tulisan subscribe-nya. Cukup sekali saja. Kemudian, Abah juga mengingatkan bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah haji tahun depan, tahun 2026, ya, dan ingin supaya ya, mumpuni di dalam keilmuannya, baik itu ya, warga negara Indonesia atau juga di luar negara Indonesia, ya bisa mengikuti bimbingan ya, kelas bimbingan ibadah haji. Jadi Abah sudah membuka ya, kelas bimbingan ibadah haji. Silahkan bisa menghubungi Ibu Nur untuk bisa ikut, dan insya Allah nanti pelaksanaannya di bulan November. Dan untuk pelaksanaannya ya, di dalam bimbingan manasik haji ini, insya Allah akan dilaksanakan sebanyak 5 kali. Tiap sesi itu kurang lebih 2 jam dan ada waktu untuk bertanya sampai paham. Kemudian juga insya Allah akan dibekali dengan 3 buku ya, yaitu tata cara ibadah haji, tata cara ibadah umroh, kemudian ada buku 1 lagi mengenai dzikir, sholat-sholat dan sebagainya. Nanti Abah jelaskan. Nah, semua itu supaya Bapak Ibu ya memiliki keilmuan yang cukup, sehingga pada saat haji dan umrohnya Bapak Ibu bisa sukses ibadahnya, kemudian bisa sah di dalam pengamalannya, sah dalam berilmunya, kemudian juga ya mudah-mudahan dengan Bapak Ibu bisa melaksanakan keilmuan dari Abah, harapan Abah mendapatkan pahala jariah untuk Abah dan keluarga. Itu ya. Baik Bapak Ibu, itu saja ya. Sekali lagi Abah doakan bagi yang akan melaksanakan ibadah haji besok, ya, jangan lupa ya, niatnya selalu karena Allah, jaga fisiknya, kemudian supaya perbanyak sabar. Baik Bapak Ibu, itu saja. Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.